Kami rindu ada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Oh, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kasih suaramu buat Tuhan, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Asik Karatna. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Singing. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Pagi ini kita mau nyatakan namanya berkuasa, namanya memberi kekuatan. Hanya di dalam namanya ada kemenangan dan pengharapan. Yes. Ah. Firman nerangi jalanku, Yes. perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, Katakan. tak pernah ku ragu, Yes. karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Shout it out. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan hanya. Hanya di dalam nama Mohon Yesus. Yesus dia sumber pengharapan Yes, di amin. sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hey, tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Kasih sorak-sorak kemuliaan yang lebih dahsyat lagi dong buat Tuhan kita Yesus. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya ada kemenangan, amin. Sama seperti Tuhan yang selalu menenangkan setiap hati kita. Waktu kita ada masalah, kita datang sama Tuhan, kita taruh doa kita di tangan Tuhan. Tapi tanpa kita sadarin, doa itu kita ambil lagi. Kita hidup dalam kekhawatiran lagi, kita taruh beban itu di pundak kita lagi. Padahal di kaki Tuhan itu ada tempat yang paling nyaman buat kita. Ada kekuatan baru, ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita mau sama-sama angkat tangan kita mau fokus sama Tuhan. Haleluya Yesus. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku.
dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau segala-galanya bagi kami, Bapa. Kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau, Bapa. Mari kita sama-sama naikkan penyembahan kita. Katakan, Kau Bapa yang mengasihi setiap kami. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati kami haus akan Engkau, untukku dapat melihat rencana-Mu indah, Bapa, bagi setiap kami. Yes, Jesus. Kau
church, come on, worship Jesus. Worship Jesus in this place. Oh, nikmati hadiratnya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Nikmati sesaat. Apakah benar dia segalanya dalam hidup saudara? Atau tersembunyi di hatimu ada yang lain? Mungkin bukan orang, mungkin bukan seseorang, tetapi sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Sesuatu yang engkau gak bisa lepas. Sesuatu yang ketika engkau lepas, engkau akan merasa sakit. Sesuatu yang ketika engkau lepas, ada kesedihan di hatimu. Sesuatu yang ketika engkau lepas, ada sesuatu yang mengganjal di hatimu. Lagu ini berkata, kaulah segalanya. Is your God everything in your life? Apakah dia segalanya? Percayalah saatnya, waktunya akan tiba. Ujian itu akan datang dalam hidupmu. Ketika sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang sangat menjadi sukacitamu dan harus pergi dari hadapanmu. Entah dengan engkau melepasnya atau Tuhan mengambilnya dengan paksa. Karena Tuhan tahu itu berhala di dalam hidupmu. Karena dia tahu bahwa itu sangat berarti dalam hidupmu. Dan dia mau hanya dia yang paling berarti, bukan yang lain. So, come on church. This is a special message when we worship God. Ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan ingatkan itu. Adakah sesuatu yang paling berharga yang melebihi dia? Maukah engkau taruh pagi hari ini di hadapan Tuhan? Kaulah segalanya dalam hidup. Kaulah segalanya di dalam hidup. Itu bagianku.
kami mau dengar isi hati-Mu, mari Tuhan bicara buat kami. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk diperbaharui, kami siap untuk ditaburi dengan firman-Mu. Bicara Bapa buat kami. Kami siap. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu lebih dalam. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. You are here with you people. Thank you God. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini, terus bekerja di tengah-tengah kami selama firman Tuhan disampaikan. Makasih Bapa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Katakan amin. Yes, amin. Yes. Oke. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yes. Hari ini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan Kowing minggu yang lalu tentang gembala yang baik. Mazmur pasal yang ke-23 yang pertama. Saya akan lengkapi untuk mendasari kita di tahun ini. Supaya tahun ini bukan menjadi tahun yang menjadi tahun kekhawatiran buat saudara. Tapi menjadi tahun yang saudara mempercayai bahwa Tuhan yang saudara sembah. Tuhan yang bekerja. Tuhan yang memelihara anak-anak yang percaya. Katakan amin. Amin. Oke, saya sudah siapkan materinya, boleh ditampilkan Bapak Ibu Saudara. Oke. Kasih judul Good Shepherd. Ya. Gembala yang baik. Ada beberapa poin tapi hari ini saya akan bahas satu poin aja dulu. Dan nanti akan kita kupas berikutnya supaya kita bisa lebih detail per poin ya. Alright, oke. Good Shepherd. Katakan gembala yang baik, katakan. Gembala yang baik. Ya, di dalam kekristenan sejak saya kecil saya diajarkan oleh Papa ya bahwa ada banyak istilah yang sering kita gunakan di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah sahabat kita, Tuhan adalah kekasih jiwa kita, Tuhan adalah Bapa yang sempurna, Tuhan adalah komandan atau jenderal yang luar biasa, pemimpin pasukan dan berbagai macam, singa Yehuda, banyak, roti hidup, air hidup, banyak Bapak Ibu. Tapi yang kita mau bahas hari ini adalah gembala yang baik. Nah, kenapa Tuhan menggunakan analogi ini dan kenapa kita dianggap domba-dombanya, kita akan sama-sama selidiki dan kita pelajari sama-sama. Alright, oke? Yes. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang senang dengan data, kata gembala itu ada sekitar 84 ayat di Alkitab ya yang memuat kata gembala, yang konotasinya adalah gembala. Ada sekitar 84 ya di Alkitab. Dan 67 diantaranya itu ada di Perjanjian Lama. 67 diantaranya ada di Perjanjian Lama. Jadi total gembala itu ada 84. Nah, tapi Ibu Saudara coba perhatikan kata ini kan sering diulang-ulang di Alkitab ya. Analogi ini sering digunakan di Alkitab. Ada sesuatu yang penting. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ini dia. Mana ini? Oke. Ini. Kok hilang? Harusnya ada ini, lihat ini. Oke. Nah, pertama kali kata gembala, harusnya ada tulisannya nih, tapi hilang sih, gak apa-apa. Pertama kali kata gembala itu muncul di Kejadian. Karena di situ dijelaskan di kitab Kejadian, yaitu seseorang yang bernama Habel itu profesinya adalah seorang gembala, tetapi Kain itu profesinya adalah seorang petani. Jadi kata gembala muncul pertama kali itu di kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian. Nah, lalu kalau saudara perhatikan, nah ini, ya, kata gembala menurut James Strong dalam Strong's Exhaustive Concordance of the Bible, kata gembala dalam Perjanjian Lama umumnya berasal dari akar kata Ibrani ra'al. Ra'al. Katakan ra'al. Ra'al. Ya, itulah gembala artinya. Jadi begitu ra'a itu artinya gembala. Yang terdaftar dalam Strong's Hebrew Lexicon dengan nomor, nah kalau saudara nggak percaya saudara bisa cek di nomor H7462 itu ada ra'al ya yang berarti
memelihara, menggembalakan, memberi makan, ya, mengurus kawanan domba. Atau ada di variasi yang lainnya, ya, digunakan Roy. El Roy. Roy. Itu. Roy. Itu variasi lainnya ya. Ini ada. Nanti kalau ada yang perlu dikoreksi. Hasan ini kan lulusan dari sekolah Alkitab nih. Gimana Hasan? Oke. Ini oke? Oke ya. Oke. Kalau enggak nanti boleh ditambahkan ya. Oke. Nah, kata gembala artinya memelihara, menggembalakan, memberi makan, mengurus kawanan domba. Itulah tugas seorang gembala. Mungkin saudara menjadi seorang gembala di tengah keluarga saudara. Terus ngurus anak saudara. Harus memelihara, harus ngasih makan. Ya, harus memelihara, menggembalakan mereka. Mungkin saudara adalah seorang pengusaha, bos, punya karyawan. Nah, karyawan itu juga bisa menjadi gembala. Ya, bisa menjadi dombanya saudara. Dan saudara berfungsi sebagai gembala. Ya, enggak selalu harus bentuknya kayak begini di gereja. Nah itu baru domba. Enggak, saudara juga bisa menggembalakan mereka, orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Saudara bisa jadi berkat di sana. Jadi seseorang yang bisa menginspirasi buat karyawan saudara. Beda ya, sejak gua kerja di perusahaan ini, bosnya aduh luar biasa, sayang banget sama gua. Aduh luar biasa, bosnya itu perhatian banget. Aduh luar biasa, bosnya itu care banget. Nah, saudara, itulah tugas orang gembala ya. Memelihara, menggembalakan, lalu memberi makan, mengurus kawanan domba. Nah, coba perhatikan baik-baik. Di firman Tuhan dikatakan ya, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku. Siapa yang ngomong? Daud. Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak akan kekurangan. Nah, kalau saudara lihat di Yohanes 10 ayat yang ke-11, di situ dikatakan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku. Tapi di perjanjian baru diteguhkan bahwa I am the good shepherd. Aku adalah gembala yang baik. Di dalam bahasa Yunani digunakan kata good ini adalah kalos, yang artinya mulia. Jadi akulah gembala yang mulia. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang benar. Di luar sana gak ada gembala yang benar, cuma dia. Gembala yang benar. Gembala yang indah. Gembala yang terhormat. Karena dia mengerjakan tanggung jawabnya. Nah, kalau saudara perhatikan, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ketika Yesus hadir di muka bumi, dia berkata, akulah gembala yang baik. Ya. Nah, coba perhatikan baik-baik ini. Nah, tahu sama menjadikan itu beda. Karena ada banyak orang yang tahu bahwa Yesus adalah gembala yang baik, tahu, tapi dia tidak menjadikan Yesus sebagai gembalanya. Jadi cuma tahu, cuma knowledge, cuma sekedar pengetahuan, cuma sekedar informasi. Itu sebabnya tahu dan menjadikan itu beda. Jangan cuma sekedar tahu. Aku udah tahu ayat ini. Dari kecil juga aku udah sering. Bahkan ada lagunya juga aku nyanyikan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yes, tahu itu baik. Tapi ada yang jauh lebih baik dari sekedar tahu. Yaitu menjadikan Yesus. Yang dia telah berkata bahwa aku adalah gembala yang baik. Tidak ada gembala yang lebih baik. Hanya dia gembala yang baik. Nah, makanya jangan cukup puas dengan tahu. Harus menjadikan bahwa Yesus itu gembala yang baik buat saudara. Beda gak? Tahu sama menjadikan? Beda. Orang yang tahu belum tentu menjadikan loh. Iya gak? Kan cuma tahu doang. Iya gue tahu. Udah sering gue dengar. Iya. Tapi masalahnya kita menjadikan dia sebagai gembala yang baik atau enggak? Atau kita cuman sekedar informasi, sekedar tahu aja bahwa dia gembala yang baik. Karena untuk menjadikan dia gembala yang baik,
butuh sebuah keputusan dari hati untuk menerima dia. Oke, aku mau menerima dia sebagai gembala yang baik dalam hidupku. Sehingga tugas-tugas dari gembala itu nyampe. Karena Tuhan gak pernah paksa. Tuhan gak pernah paksa. Sekali lagi Tuhan gak pernah paksa. Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu, maka aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Lihat, Yesus sopan. Dia mengetuk. Dia enggak mendobrak. Lihat, aku mendobrak. Enggak, aku mengetuk. Lo bukain apa enggak? Mau buka hati enggak? Mau enggak menjadikan aku sebagai gembalamu? Mau enggak? Dengan cara yang terhormat. Itu sebabnya Ra'ah ya, juga dikatakan gembala yang baik itu adalah kalos, terhormat. Gembala yang terhormat. Dia gak mau paksa saudara. Mau gak saudara? Kalau saudara mau, mari. Itu sebabnya kata menjadikan dibutuhkan sebuah keputusan. Dan gak cuma memutuskan. Karena ada banyak orang yang cuma sekedar memutuskan tapi gak bertindak dengan keputusannya. Saya putuskan saya mau sembuh. Bagus, tapi tindakannya itu yang dinanti. Apakah keputusanmu disertai dengan tindakan gak untuk mau sembuh? Saya mau sembuh keputusannya, tapi gak mau olahraga. Saya mau sembuh, tapi gak mau. Padahal dokter udah menyarankan, tekor nih. Ya D3-nya coach ini tekor, harusnya 30, ke 15. Jadi harus direvisi. Puji Tuhan ketemu dokter yang tepat. Enggak langsung obat. Enggak. Nah, harus minum vitamin D3 plus K2. Ya. Dengan jumlah. Berapa sih? 10.000. Gocek. 5.000. 5.000 IU. Memutuskan. Saya harus mengkoreksi ini. Gak cuma memutuskan tapi harus ada tindakan. Harus beli vitaminnya. Harus mau meminumnya. Itu sebabnya di tas kecil saya ada vitamin yang harus saya terus minum. Bukan obat, vitamin. Dan saya harus memutuskan itu dan harus mau mendisiplin diri. Kira-kira begitu. Jadi tahu beda sama menjadikan. Menjadikan itu butuh keputusan dari hati kita. Jangan-jangan selama ini Yesus jadi gembala tuh cuma nyanyian doang. Atau cuma iya gue tahu. Tapi benarkah dia jadi gembala saudara? Butuh sebuah keputusan. Saya mau menjadikan Yesus sebagai gembala. Karena Yesus sendiri berkata bahwa akulah gembala yang baik. Bahkan dikatakan gembala yang baik. Dia mengorbankan nyawanya. Sacrifice himself. Give his life, memberikan dirinya buat saudara. Itu gembala yang baik. Kalau gembala upahan enggak? Gembala upahan begitu ada bahaya yang mengancam dia lari. Karena dia tahu bahwa dombanya bukan punya dia. Tapi kalau gembala yang baik itu punya dia. Dia urus. Dia betul-betul bertanggung jawab. Nah, harus disertai dengan keputusan dan tindakan. Sikap hidup kita menunjukkan gak bahwa dia gembala yang baik. Nah, kadang-kala kita tuh sebagai manusia, sebagai jemaat Tuhan. Kita menganggap dia gembala yang baik, tapi perilaku kita sebenarnya gak menunjukkan bahwa dia tuh dijadikan sebagai gembala yang baik. Nah, kita mau-maunya kita kan. Kita memutuskan seenaknya kita. Kita gak mau nurut sama gembala kita. Resiko untuk menjadikan Yesus sebagai gembala adalah kita harus mau dituntun sama dia. Harus mau dibimbing sama dia. Harus mau diarahkan oleh dia. Harus mau dibawa oleh dia. Gimana kalau dibawanya ke lembah kekelaman? Nah, inilah manusia. Manusia kan maunya enak aja. Semua yang enak dia mau. Sesuatu yang gak enak gak mau dia. Ya kan? Dan seringkali langsung dipertanyakan kepada katanya Tuhan yang baik. Kok gue ngalamin yang gak enak? Nah selalu Tuhan dikaitkan selalu yang enak. Jadi kalau yang gak enak kita pertanyakan Tuhan. Tapi seringkali gembala itu harus membawa kita. Tidak hanya ke padang yang berumput hijau. Tapi dia harus juga membawa kita
ke lembah kekelaman. Harus dibawa kita ke lembah kekelaman. Supaya apa? Supaya gembala ini memberikan perlindungan. Supaya domba-domba ngalamin bahwa oh iya ya waktu lagi lewat lembah kekelaman. Ternyata Tuhan tuh gak meninggalkan. Tuhan menyertai. Tuhan ada di samping kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan kalau ada bahaya, dia duluan di depan yang melindungi kita. Kapan kita mengalami perlindungan Tuhan kalau kita gak dibawa ke sebuah kondisi di mana itu tidak nyaman. Jadi mulai hari ini, apa yang menjadi sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup saudara? Keuangan kah? Kesehatan kah? Problem hidup kah? Masalah rumah tangga kah? Keluarga kah? Whatever, name it. Kalau saudara mengalami sesuatu yang tidak membuat saudara nyaman, saudara mengalami kesesakan, saudara mengalami lembah kekelaman dalam hidup saudara. Dengar baik-baik. Itu adalah cara Tuhan untuk membuktikan bahwa dia adalah gembala yang baik buat saudara. Saudara gak akan mengalami itu kalau saudara cuma ada di zona yang nyaman. Saudara seringkali harus mengalami zona yang gak nyaman dalam hidup saudara. Katakan, Yesus gembala yang baik. Katakan, Yesus gembala yang baik. So hari ini bukan seberapa tahu Anda bahwa dia adalah gembala yang baik. Tapi seberapa Anda menjadikan dia sebagai gembala yang baik. Butuh keputusan, butuh action dari kita. Keberserahan kita kepada gembala. Mau dibawa kemana? Ngikut aja. Ngikut. Kita kan suka gak mau ngikut ya. Benar gak? Kita mau cari jalan sendiri. Tersesatlah kita. Dan tahukah saudara bahwa domba adalah hewan yang enggak tahu jalan pulang. Dia gak punya GPS. Dia gak punya insting untuk bisa tahu jalan pulang. Itu sebabnya dia bergantung penuh sama gembalanya. Jadi hati-hati kalau kita mau-maunya kita, memutuskan seenaknya kita, memutuskan kesenangannya kita. Hati-hati Bapak Saudara. Kenapa? Karena itu gak menunjukkan bahwa Anda menjadikan Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup saudara. Tahu dan menjadikan itu beda. So, mari kita berubah menjadikan Yesus sebagai gembala. Katakan, jadikan Yesus sebagai gembala. Katakan, jadikan Yesus sebagai gembala. Bukan cuma slogan loh ya. Bukan cuma stiker yang Anda taruh di mobil atau di motor saudara. Jesus is my shepherd. Benar. Benar apa enggak? Oke. Di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Kata Tuhan adalah gembalaku dijelaskan ada 3 di situ. To feed, untuk memberi makan. To guide, untuk memimpin. And to shield, untuk melindungi. Sekali lagi. To feed, untuk memberi makan. Kedua, to guide. Guide. Yang ketiga, to shield, untuk melindungi. Ulang. Yang pertama apa? To feed. Yang kedua, to guide. Yang ketiga, to shield. Nah, saya nggak bahas yang lain, saya mau bahas yang to feed. Untuk memberi makan. Ada nggak buktinya bahwa dia adalah gembala yang baik? To feed. Oke, aku siap-siap. Ya. Oke. To feed. Ya. Lihat di ayat yang kedua dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Lihat. Rumput adalah makanannya domba. Air adalah minumannya domba. Artinya begini, makan dan minum dijamin gak sama gembalanya? Dijamin. Kan gembala yang baik. Gembala yang gak baik gak peduli sama dombanya. Gembala yang baik peduli sama dombanya. Peduli dengan kebutuhan dombanya. Artinya jelas dibuktikan bahwa kalau perlu ada konfirmasi. Jangan cuma sekedar ngomong aku adalah gembala yang baik tapi gak ada buktinya. Ini ada aku adalah gembala yang baik. Terbukti apa? Aku membaringkan engkau di padang
yang berumput hijau. Makanan dijamin, minuman dijamin. Tapi bukan cuma makan dan minum loh. Karena di sini dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Jiwa. Pertanyaannya, memberi makan gak selalu bicara tentang makanan. Tapi juga memberi makan kebutuhan jiwa kita. Iya gak? Tanpa mengenyampingkan, tanpa mengabaikan, tanpa menganggap rendah peran konselor. Mereka dibutuhkan dalam hidup kita. Jadi alat Tuhan juga untuk menolong kita. Tapi sumbernya adalah Tuhan. Karena kalau saudara terlalu mengandalkan konselor dan konselor jadi segalanya, Yesusnya di mana? Peran Tuhannya di mana? Karena perlu menjadikan Yesus sebagai gembala dan terbukti bahwa dia juga memberi kesegaran dalam jiwa kita. Karena konselor itu terbatas. Waktu dia terbatas, Anda harus janjian dulu. Gitu kan kira-kira, gak bisa seenaknya kapan aja, gak bisa kan. Ya. Tapi Yesus, bahkan dikatakan he's a good counselor. Wonderful counselor. Wow. Dia counselor yang anytime you come, anytime you have a problem, and then you come to God. Berapa banyak kita punya masalah dan ketika kita mau datang sama Tuhan, dia tersedia buat saudara 24 jam. Every minute, every second, setiap menit, setiap detik dalam hidup saudara, kapanpun saudara datang, saudara bisa datang sama Tuhan. Jadi dia gak cuma makan dan minum, tapi juga jiwa dikasih makan kita sama dia. Kalau saudara mau, kalau saudara menganggap dia sebagai gembala. Nah masalahnya, saudara menganggap dia sebagai gembalanya. Coba bilang kiri kanannya, Yesus gembala bukan? Yesus gembalamu bukan? Nah? Gimana? Jelas ya? 2 feet. Lalu, berikutnya. Lihat. Saya akan koneksikan dengan ini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Kan gembala yang baik sudah menyediakan ya buat kita. Artinya apa? Dijamin gak? Saya tanya, dijamin gak? Kan gembala yang baik. Jadi kalau saudara mengalami sesuatu sampai makan dahar hese, minum hese. Makan susah, minum susah, sampai berjuang, sampai aduh ngemis-ngemis. Sampai ngenes banget hidup saudara. Waduh, pertanyaannya, adakah keputusan saudara yang salah? Yang saudara ambil, yang gak mau nurut sama Tuhan. Sehingga saudara keluar dari kawanan, sehingga saudara menjauh dari gembala. Dan saudara gak menjadikan dia gembala. Tapi gimana ini keadaannya gak memungkinkan, ini keadaannya aduh horor, ini keadaannya sangat sulit dan saya harus memutuskan. Ya dengar Tuhan ngomongnya apa. Gembala saudara bilang apa. Mungkin saudara pernah berdoa untuk Tuhan lalukan Tuhan. Tapi Tuhan bilang lakukan. Lalukan sama lakukan beda. Saya sering mengalami ketika mendengar ada orang yang membutuhkan tuh di tangan saya, hati saya udah pengen pergi, pengen melakukan sesuatu buat orang yang berkata kalau boleh lalukan Tuhan. Tapi Tuhan bilang no, it's my part. Itu bagian saya, bukan bagian lo. Terus belajar taat juga, kan dia ada gembala yang baik dalam hidup saya. Kasihan. Tapi in some condition ada juga gak tahan dan Tuhan bilang lepas, kasih. Ya aku harus belajar ngasih. Kan dia gembala. Aku harus nurut sama gembala. Ya. Jadi kalau hari ini untuk makan minum aja kita sampai ngenes. Bukan Tuhan enggak jadi gembala yang baik buat saudara. Dia tetap gembala yang baik. Tapi pertanyaannya, saudara di mana? Saudara keluar dari kumpulan, dari kawanan. Saudara keluar dari gerombolan domba-domba yang mengikuti si gembala. Yang Kowing bilang ada domba hitam. Domba hitam katanya paling belakang. Terus kemudian ngesot sendiri, ambil jalan sendiri. Udah gitu gak tahu jalan pulang. Jadi ketersesatan itu seringkali bukan begini. Gak tahu aku di mana.
Tapi ketersesatan adalah nggak tahu gue mau kemana. Itu juga sama. Jadi ketersesatan nggak cuman gue nggak tahu ini ada di mana gue ya. Tapi juga Anda mau kemana? Anda nggak tahu mau kemana? Datanglah sama gembalanya. Karena gembala yang akan menuntun saudara. Mari jemaat Tuhan, UCC. Jadi jemaat yang dengar-dengaran sama gembalanya. Bukan cuma statement, bukan cuma di mulut Anda mengatakan dia gembala yang baik. Tapi dalam perilaku hidup saudara, dalam tindakan hidup saudara, dia adalah gembala yang baik. Dibuktikan dengan apa? Tindakan dari domba. Ya. Dia mengikuti Tuhan maunya apa. Mungkin itu gak selalu menyenangkan hatimu. Mungkin itu adalah lembah kekelaman. Tapi emang Tuhan sengaja bawa untuk kita ada di lembah kekelaman. Untuk supaya kita punya pengalaman bahwa yes, gak perlu takut bahaya. Kenapa? Karena dia yang melindungi saudara. Nanti itu ada di shield. Ada di guide nanti. Hari ini fit. Gembala yang baik melakukan tugasnya itu fit. Makanya ketika Yesus bertemu dengan Petrus. Do you really love me? Petrus bilang, yes, you know that I love you. I really love you. Dia bilang, feed my sheep. Gembalakan rumah. Artinya apa dalam terjemahan bahasa Inggris? Kasih makan. Bukan cuma gembalakan, tapi tugasnya adalah memberi makan. Feed my sheep. Feed my lambs. Wow. So hari ini, lihat, jangan hendaknya kamu khawatir tentang, karena itu dijamin oleh Bapa di sorga. Gak usah takut makan minum, percaya. Tapi kalau saudara makan minum sampai pusing, sampai berjuang, sampai ngenes, sampai sulit banget. Mari kita introspeksi. Jangan-jangan kita domba hitam. Jangan-jangan kita jadi domba yang hitam itu. Yang mau-maunya dia. Ngambil keputusan salah. Kata Tuhan, don't do that. Don't do that. Bandel. Tuhan bilang, save, simpan. Enggak, consume. Tuhan bilang gini, release the blessing buat orang itu. Kasih. Tahan. Saudara enggak menjadikan dia sebagai gembala saudara. Harus nurut. Kadang kala kita jadi orang tua juga harus sering tega sama anak. Supaya anak belajar. Ya. Kita sebagai orang tua. Untuk cerita sama anak. Ini kita lagi ngalamin. Kita hampir bangkrut. Kita lagi ngalamin. Kita ditipu. Kita lagi ngalamin. Kita lagi seret uang. Kita Gak usah ngomong sama anak. Jangan anak kepikiran jadi beban. Jangan. Jadi anak tuh benar-benar diprotek. Sampai anak gak punya pengalaman bersama dengan keluarganya. Mengalami penyertaan Tuhan. Mengalami berkat dari Tuhan, mengalami bahwa Tuhan hidup ketika dia berdoa. Sometimes kita harus perlu ngomong sama anak kita. Papa dan mama sedang tidak baik-baik saja. Bukan hubungannya, tapi keuangannya. So, kita harus lakukan saving, kita harus ngirit. Gak bisa belanja seenaknya, gak bisa gaspol. Sekarang kita harus ngerem-ngerem sedikit ya. Emang kenapa, Dad? Nah, kita harus kasih jelas. Oke. Ada sedikit problem di sini. So kita harus hemat ya. Oke. Kita berdoa. Apa mimpimu? Mimpi ini. Oke, kita berdoa sama Tuhan sama-sama ya. Let's do it. We pray together. Wow. Satu hari nanti ketika anak itu ngeliat, tiba-tiba doanya terjawab. Dia punya pengalaman gak bahwa Tuhannya hidup? Punya dong. Tapi kalau sama kita diprotek terus gak pernah diceritakan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Dan gak pernah diajak untuk solusinya berdoa bersama, datang pada gembala. Anak yang pernah ngalamin bahwa Tuhan baik di mana? Yang ada papi maminya baik, iya. Tapi Tuhan baik? Belum tentu. Bagaimana dia mengalami Tuhan baik? Dia harus bersama-sama dengan keluarga untuk share. Right? Harus bilang. Emang ikut Tuhan selalu jalannya rata? Kan enggak. Emangnya jadi domba yang ikuti gembala yang baik itu jalannya
aman terus. Enggak kan? Harus lewat lembah kekelaman. Dan kita harus cerita bahwa we are in the darkest valley. Kita sekarang lagi ada di lembah kekelaman. So hold on, tahan. Jangan makan yang mahal-mahal dulu. Jangan pengen liburan kemana-mana dulu. Jangan pengen beli ini, beli itu. Jangan, yang penting primer dulu kita usahakan. Alright, oke. Sampai kapan, Dad? Percaya sama Tuhan. Let's pray. Mari kita berdoa. Dan waktu lagi berdoa, anak kita perlu sesuatu. Tiba-tiba ada dapat anugerah, ada orang yang tiba-tiba memberikan. Ini aku keingetan buat anak kamu. Oh ya, thank you. Oke, sip. Oke. Ini bilang thank you sama Om. Thank you Om. Thank you Tante. Thank you Auntie. Set, pas dibuka, itu yang dia perlukan. Kebuka gak dia? Wow, Dad, Mom. Masih ingat gak kita berdoa siang malam? Kita berdoa tiap malam, mes berdoa. Aku kan perlu ini dan Tuhan kasih loh, luar biasa, Tuhan baik. Wow, punya pengalaman. Kalau kita enggak, kita protek, udah gak usah tahu. Kapan anak kita bisa memahami bahwa Tuhan baik? Kapan anak kita bisa mengalami bahwa Tuhan baik? Kita kan bisa ngomong, see, our God is an awesome God. Our God is a good shepherd. Right? So dalam apapun, usahakan berdoa ya. Supaya anak-anak kita punya pengalaman spiritual. Bukan cuma, maaf, sebelum makan kita doa dulu. Sebelum tidur kita doa dulu. Doa 5 waktu. Bangun tidur, makan pagi. Makan siang, makan malam, doa malam. 5 waktu juga sama. Cuma itu. Kapan dia mengalami bahwa Tuhan yang papa mamanya sembah adalah gembala yang baik? Harus kita berani ceritakan. Keep strong. Jangan lemah. Jangan minder. Jangan takut. One day ada waktunya. Everything beautiful in His time. Semuanya baik pada waktunya. Akan indah pada waktunya. Amin. Let's pray. Mari kita berdoa bersama-sama as a family. Wow, that's beautiful. Betul? Mulai hari ini, yuk belajar. Percayakan. Jangan takut. Doa bersama. Datang pada Gembala Agung kita. Percaya. Anak-anak kita nanti punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Bukan cuma papa mamanya. Dan gak cuma bilang bahwa papa mama baik. Tapi Tuhan juga baik dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin. Gimana? Right? Ada yang masih tabu untuk menceritakan itu? Because this is Chinese culture, man. Not Chinese culture. Kingdom culture. Karena we live in His kingdom. Karena kita hidup di kerajaannya. Kerajaan tuh punya culture. Belum tentu Chinese culture itu cocok sama kingdom culture. Belum tentu. Tabu untuk kita. Tabu yang namanya orang tua minta maaf sama anak. Kalau Anda salah, Anda harus mengakui salah dong. Right? Kingdom culture. Bukan Chinese culture. So hari ini, pastikan apa yang kau khawatirkan. Makan, minum, pakai, Tuhan bilang, sudah dijamin kok. As long as kita menjadikan Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup saudara. Ada di lembah kekelaman, no problem. Karena disitulah kesempatan untuk kita bisa mengalami Tuhan. Sayangnya ada banyak orang ada di lembah kekelaman, tapi gak mengalami Tuhan. Karena semua pengen diberesin dengan instan dan mudah. Kapan sudah mengalami bahwa Yesus benar-benar gembala yang baik? Alamilah lembah kekelaman. Coba bilang kiri kanannya, selamat datang lembah kekelaman. Iwan, tahun ini, ya selamat datang lah ya kalau ada lembah kekelaman ya. Selamat datang gak apa-apa supaya kita bisa mengalami Tuhan. Ya, Jay. Selamat datang lembah kekelaman. Jangan takut sama lembah kekelaman. Kita takut karena kita gak punya gembala. Selama ada gembala, tenang aja. Semua domba tuh ngikut aja sama gembalanya. Oke, ini dia. Sekali informasi buat kita. Domba itu takut dengan air yang deras dan kurang cerdas. Deras, cerdas. Deras, cerdas. Kurang cerdas,
juga takut sama air yang deras. Ya. Domba-domba memang seringkali takut sama problem yang begitu deras dalam hidup kita. Ya. Benar? Oke. Domba takut akan air yang deras karena mereka mudah tenggelam. Tahu gak kenapa tenggelam? Mudah tenggelamnya tahu gak kenapa? Kan bulunya wol. Tebal. Jadi kalau dia basah kuyup atau ada di air yang alirannya deras, terus dia kena, susah. Bisa tenggelam punya, berat bodinya. Walaupun dia kurus, tapi kan bodinya wall. Dia nyerap air, jadi berat. Anda mungkin tidak akan pernah melihat domba di sirkus. Coba, ada yang pernah datang ke sirkus terus lihat domba, dombanya lucu. Gak ada, domba gak ada di sirkus. Karena dia kurang cerdas. Mau dilatih sulit, lama. Saya juga baru tahu ternyata tuh katanya anjing pudel lebih pintar daripada anjing pom. Gitu. Ya, baru diceritain tuh sama adik saya. Adik saya kan punya anjing kawinan apa? Apa sama apa? Pudel sama? Nah, pudel sama pom kawin. Sekarang tuh jenis apa aja dikawin-kawinin saudara ya. Akhirnya nongol itu dikasih nama Haci. Tapi sebelumnya punya anjing pertama namanya Hazel, si Pom. Nah aneh tuh kalau pakai video call dipanggil namanya Hazel gitu. Dia mah kayak orang on, bingung. Kok ada suaranya tapi orangnya gak ada. Bingung. Wajahnya pun juga gitu. Tapi yang beda kalau si Haci lebih pintar katanya. Benar dek, lebih pintar katanya. Nah, domba itu kurang cerdas. Ya. Mereka tidak memiliki perlindungan alami seperti hewan lain. Kayak punya duri lah, punya cakar lah, punya aroma pertahanan lah, punya gigi yang tajam lah. Dan baunya domba itu gak sedap. Jadi kalau hari ini di sebelah saudara ada beberapa yang mungkin Bapak Ibu Saudara ada bau-bau yang kurang sedap. Sadarilah emang domba. Ya, emang domba. Jadi kalau bau ya wajar aja. Ya, tapi perhatian bolehlah ya kasih parfum, kasih terapi boleh. Boleh. Kan suka ada orang yang baunya kan kurang enak ya. Tapi nggak apa-apa, nggak usah dihina, sadari aja, maklumi aja kan domba. Domba emang baunya kagak sedap. Ya. Bener gitu. Terus domba itu tidak mampu merawat lukanya. Ketika seekor domba terluka atau digigit, ia tidak bisa merawat dirinya sendiri. Ada beberapa hewan yang saya juga suka lihat tuh di area kompleksnya ada kucing luka terus lukanya dijilatin tuh sama dia. Nggak tahu di air liurnya tuh mungkin ada apa ya? Terapi air liur mungkin gitu ya. Nah coba lihat kiri kanan saudara kalau barangkali ada yang luka gitu. Nah manusia juga air liurnya ternyata luar biasa. Saya pernah berdarah terus saya pakai air liur gini sembuh loh. Nah barangkali ada beberapa di antara saudara yang air liurnya kurang bagus. Belum keluar. Nah kalau ada yang sakit boleh gak saya bantu Kak pakai air liur saya gitu ya. Boleh coba tawarkan aja siapa tahu sembuh Bapak Saudara. Saya dulu juga pernah punya koreng terus dijilatin sama guguk. Aneh kok bisa cepet sembuh ya aneh loh. Itu dulu ya waktu lagi kecil gak tahu kalau sekarang. Mungkin apakah lidahnya terlalu banyak kumannya gak ngerti juga. Tapi dulu sembuh loh aku. Jadi si guguk, si kucing itu suka ngejilatin lukanya dan sembuh. Tapi tidak dengan domba. Domba tuh kalau terluka dia gak bisa jilat-jilat kakinya. Gak ada terapi air liur yang bikin dia sembuh, gak ada. Dia harus benar-benar mengandalkan gembalanya. Ada serangan, dia gak punya cakar, dia gak punya kelebihan alat untuk, gak ada. Cuma ngandelin gembalanya. Hey, come on. Bukankah kita sering kali seperti itu? Secerdas-cerdasnya kita, bukankah kita sering mengalami bahwa kita kurang cerdas? Saya ulang. Secerdas-cerdasnya kita, pernah gak kita ngalamin bahwa kita kurang cerdas? Iya gak? Iya ya. Aku juga mengalami, nanti aku ceritakan. Ya. Menurutku sih aku udah cerdas, tapi ternyata aku kurang cerdas. Ya. Takut air deras, datang. Air deras tuh bicara problem yang terus datang berulang-ulang. Wah, terus intensitasnya. Dan itu menenggelamkan kita takut. Persis kayak domba. Itu sebabnya benar, kita tuh perlu gembala. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita.
Coba bilang kiri kanan, kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai gembala saudara? Tahun 2026, tahun yang tidak mudah, tahun yang penuh tantangan, tahun yang penuh badai katanya. Tapi Kowing sudah sampaikan juga di Instagramnya, walaupun tahun 2026 adalah tahun yang penuh dengan badai, tapi Kowing bilang bahwa justru karena badai lah, Tuhan akan menunjukkan siapa dirinya buat anak-anaknya. Kalau Tuhan yang kita sembah cuma bisa nyembuhin cuman flu doang, boleh kita sama-sama pikir bahwa dia bukan Tuhan yang besar. Kalau Tuhan yang besar harus ngalaminnya masalah yang besar. Tuhan yang besar masa ngalaminnya hal yang kecil. Badan segede Mike Tyson masa ngelawannya Asen, ya enggak lah. Ya sekali pukul KO dia harus hadapin yang lebih besar dari dia. George Foreman lah, ya kan? Nah pertanyaannya, apakah kita cuma tahu bahwa Yesus gembala yang baik? Apakah kita sudah menjadikan dia gembala yang baik? To feed. Katakan to feed. Katakan memberi makan. Katakan memelihara. Merawat. Menjaga. Oke? To feed. Bukan cuma makan minum. Tapi juga kebutuhan jiwa. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Testimoni. Sebelum saya cerita, saya tanya, kapan terakhir kali kita ngerasa ada sebuah kondisi yang membuat kita remuk dan menangis? Bukan karena nonton drama Korea, bukan ya. Kami baru saja nonton Jackie Chan. Relate banget. Pipit, mana Pipit? Pit? Mana? Pit. Nonton film Jackie Chan, Pit. Yang baru. Ya. Jackie Chan-nya jadi demensia. Demensia. Kita baru memahami tuh ngalamin orang demensia kayak apa. Wow. Wow. Perlu sebuah kebesaran hati. Perlu sebuah kesabaran untuk ngadepin orang demensia. Dan saya mengalaminya. Karena saya punya mami yang sudah demensia. Tonton. Ya. Nah. Saya mau cerita nih. Ya. Ada sebuah kejadian dalam hidup. Yang tadi saya tanyakan. Kapan terakhir kali Yusuf mengalami remuk hati dan menangis? Masih ingat gak? Cuma nanya aja, masih ingat gak? Masih ingat ya? Nangis gak kamu? Nangis ya? Bukan karena nonton drama lah, bukan. Bukan karena nonton film, enggak. Nonton film itu distimulate sebegitu demikian rupa sampai kita hanyut, kemudian kita nangis. Saya udah lama gak pernah menangis. Bukan karena hadirat Tuhan, bukan karena lirik lagu yang bukan. Tapi sesuatu yang saya alami dan saya nangis. Saya katakan saya nangis. Jadi begini, suatu hari saya ada tanggung jawab tugas pelayanan di Singapura. Nah, saya beli tiketnya, oke. Dan karena saat itu adalah hari besar, oke. Jadi saya dapat dengan harga yang cukup mahal. Harganya 4,8. Biasa. Harga 3 juta itu bisa aku bawa istriku. Aku bawa istriku pulang pergi loh. 3 juta bukan seorang. 2 orang. Hah? Singapura itu murah-murah pisan. Cuma 1,5, 1,7, 3 komaan. Udah bisa bawa. Hari itu karena berhubung hari besar. Jadi aku harus beli dan aku bilang, sorry saya, kamu gak bisa aku bawa. Sedih sih, karena biasa kemana-mana berdua. Sekarang sendirian. Tapi apa boleh buat ya, 4,8 sekali pergi ya. 4,8, pulang pergi, 4,8, pulang pergi. Dan saya ada tugas, kalau tugas di sana tuh, Kamis, Jumat, Sabtu, wah udah paket hemat. Oke. Sudah beli, pergilah kami pagi-pagi. Naik mobil, diantar. Luar biasa, heroik sekali istriku. Ya. Drop di bandara, pulang dia. Cuman gitu dong, luar biasa. Nyetir mobil istriku. Thank you banget ya. Kita datang lebih awal. Tiket jam 11,
Aku sudah datang lebih awal, jauh lebih awal. Saya tunggu sampai udah mau ngantri. Sorry ini mah belum buka untuk penerbangan Bapak nanti. Oh oke. Sampai akhirnya datanglah momen dimana saya harus bertemu dengan meja resepsionis front desk untuk beresin semua tiket. Tempat duduk, dapat boarding pass segala macam. Pas waktu aku lagi ngantri, ada saudaranya Rina. Bapak dokter. Hey, ngobrol lah kita ya. Ya mau kemana? Mau pelayanan ini. Oh iya lagi ada. Ya oke. Tak dibuka kita mungkin orang ketujuh lah. Tuh Waga Patma 6 Juh. Wah bagian saya kan. Dan saya kasih dong paspor. Oke. Atas nama siapa Pak? Joshua. Oke. Pas dibuka. Pak mohon maaf. Ini paspor Bapak yang lama. Hah? Mana yang benar? Pas dibuka. Wah benar paspor lama yang udah digunting. Kenapa? Kok bisa bawa paspor lama ya? Jadi paspor lama dan itu ditaruh berdekatan. Pusing. Ada solusi gak? Solusinya adalah minta tolong orang di rumah Bapak untuk ngantar paspor. Kan saya di Bandung Mbak. Iya, gak ada pilihan lain. Oke, ya udah Mbak, saya tinggalin. Meren dipikir dokter saudaranya Rina, wih cepet juga nih. Bukan cepet ini, salah ini. Pergilah saya kabur. Saya telepon istri, ini gimana ya? Pusing, cari solusinya gimana? Siapa yang bisa bantuin ya? Satu-satunya adik saya. Bisa gak bantuin? Tapi dia gak pernah naik bus. Ternyata gimana? Tapi harus nyari ke rumah. Saya harus telepon rumah. Telepon mami mertua. Saya potong ceritanya. Gak dapet. Saya bilang itu di laci gak ada. Coba di meja kerja gak ada. Di mana? Waduh. Gak mungkin. Untuk dalam waktu yang dekat. Ini gimana? Pusing. Malam saya pergi jam 11 itu. Malam sudah ada acara. Saya harus khotbah. Pusing. Orang teh on teuing bisa bawa paspor lama. Bagaimana caranya? Nyesel saya tuh. Aduh. Cen ini gimana? Udah rundingan akhirnya disolusikan. Sudah tidak ada jalan lain. Selain saya harus pulang balik. Dan menghanguskan tiket. 4,8. Itu sih dibayarin sama gereja yang undang. 4,8. Tapi kan harus beli lagi dong. Emangnya enak. Kita berhubung ada sedikit kesalahan Bu ya Pak. Jadi ini tiket keduanya. Nggak mungkin dong. Salah di lu. Kenapa lu jadi nagih ke kita? Nggak bisa. Dan saya juga punya hati nurani. Nggak akan. Ya udah. Apa yang diputuskan? Pulang. Begitu pulang saya bilang, Mas ini mah. Sudah Cen bilang, kita tunggu di stasiun kereta cepat Us Halim. Halo, dari Cengkareng cepat ke Halim. Itu dalam keadaan kalap ya, cepet. Udah sampai mana? Tenang, udah nanti pokoknya kalau udah beres gue kasih tahu di mana gue. Udah beli apa belum? Saya tuh langsung cek ini, naik bus aja. Ini nih orang kalut, kacau, nggak tenang, naik bus aja. Kenapa? Udah lebih pasti udah. Gak usah lagi nunggu lagi nanti. Pas dicek. Pakai Grab. Bayarnya 400.000. Sekali pergi. Mahal bener Grab 400.000. Gak make sense. Otak di sini masih gini. Masih otak Cina nih. Kumacara naik. Oh udah aja pakai bus. Set. Langsung scan. Set. Bayar 80.000. Begitu datang. Pak. Busnya udah siap. Nanti nunggu setengah jam lagi. Waduh. Lihat nih. Orang yang kacau kepalanya, kalut, gak punya ketenangan. Ambil keputusan. Gak bisa ini mah. Udah kepaksa.
angusin 80.000. Langsung ke Grab. Set. Bener 400.000 jalan pakai Grab. Set. Nyampe di stasiun Halim. Stasiun Halim saya nggak berani beli dulu. Takutnya nanti kena macet angus lagi. Ya kan? Aduh. Ya sudah. Nunggu sampai udah dekat. Kelihatan dari ini mapsnya beli. Dapat. Yes. Ya udah. Cencan nongkrong aja di stasiun kereta cepat. Gue balik dong. Saat langsung. Ip, standby di stasiun Kebun Kawung. Tolongin Koko karena ada kejadian horor dalam hidup gue. Ya, tolong siap di sana. Standby. Sip. Datang, set naik motor, datang ke rumah, set obrak-abrik semua. Akhirnya ketemu di tas selempang. Rupanya saya tidak menurunkan itu, taruh di laci. Jadi ada di situ. Ambil cepat langsung naik motor, kena macet. Mau beli gak berani beli, takut angus. Udah mendekati, sambil naik motor sambil dapat. Pergi kita. Yes. Pergi. Nyampe di Halim. Set. Udah ada Cicencan. Kita pergi sekarang dari Halim menuju ke Cengkareng dong. Betul? Saya udah lihat nih. Set. Dari sekian banyak yang memungkinkan adalah 6:30 malam. Saya udah ngomong, mohon maaf. Kalau 6:30 malam kan nyampenya datang sana kan lebih sejam lebih. Berarti udah habis acaranya. Aku miss satu khotbah. Aku minta maaf banget. Aku bayar kapanpun pokoknya mau diminta di mana aja aku bayar. Aku siap khotbah dimanapun sebagai pengganti. Gak bisa Pak, momennya udah hilang. Ya sudah, ya udah Pak, pastikan apa ya, besok harus ada karena kita ibadahnya pagi-pagi dan itu acara besar. Jadi harus ada, kalau enggak Bapak merepotkan kita semua. Oke. Lihat hanya tinggal 5 penerbangan lagi. Dan paling cepat 6:30. Kalau 6:30 naik batik saya ambil, maka tinggal 2 penerbangan lagi. Oke? Chan, gimana? Ini aja. Jangan. Resiko. Nanti udah deket aja. Baru kita beli. Siap. Kena macet. Oh my God. Kena macet. Macet di mana-mana. Udah Chan. Turunin gue di BNI City aja. Nanti gue naik kereta lebih pasti udah gak kena macet sampai BNI City aja. Sip. Akhirnya itu jarak cuma 500 meter. Tapi harus menghabiskan waktu 12 menit. 500 meter 12 menit. Ngantri. Sampai ketemu di BNI City. BNI City naik, lari, cepat. Ya. Beli. Begitu beli, Wan. Yang jam 3 udah gak ada. 3:30 gak ada. Jam 4 gak ada. Adanya 4:30. Wah. Tuhan gimana ini 4:30. Jos, gak ada yang gak bisa. Upayain, minta tolong, ini segala macam. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Yes, aku coba. Sama officer di situ, nggak bisa Pak. Ini hari besar, kalau nggak hari besar mungkin bisa. Kagak bisa, semua full. Udah, kepaksa. Ya udah, 5:30. Perjalanan ke sana. Nggak keburu 6:30. Hilang, Batik Air hilang 6:30. Tinggal 2 penerbangan. Itu ya, seumur hidup ya. Saya mengalami, Wan, kekalahan bertubi-tubi gara-gara kesalahan bawa paspor lama. Saya duduk diem, saya bilang sama Cen, gue sedih banget. Gue sedih itu jarang ngomong gue lagi sedih. Ya, gue sedih, gue pengen nangis. Semua kayaknya kacau ini semua. Udah, nangis aku di situ. Sendirian, terserah orang mau lihat apa, gue pokoknya nangis. Tuhan, hirup tuh ini kia-kia bisa. Aduh, pokoknya sedih banget. Itu runtuh hidup saya udah. Bener, saya gak pernah nangis tuh seperti nangis itu gak pernah. Hidup tuh udah kayak udah gue gak mau hidup lagi udah. Aduh, udah. Tuhan ini gimana? Udah, aku grieving, udah. Welcome
dalam dunia grieving. Take your time Josh. Aduh, ya udah dah mau gimana lagi, dia juga nggak bisa bantu apa-apa. Ya udah aku grieving. Selesai. Naik, nyampe. Sebelum nyampe aku beli Wan. Penuh semua, yang ada hanya jam 10:30. Tinggal 1 penerbangan lagi. Berapa? 5 juta. Dan gara-gara paspor 1, gue hilang duit 5 juta. So beli. Gak ada lain kan? Beli. Udah, gak apa-apa udah. Saya bilang, sorry ganggu waktu tidur yang ngejemput ya. Coach akhirnya dapat tiket jam segini. Besok pagi jam 9 harus sudah standby di sana untuk khotbah. Gak apa-apa Coach, kita jemput. Oke. Datang ke konter, udah bawa. Begitu datang ke konter, Mbak di konter ngomong gini. Bapak penerbangan Singapura. Scott, ya. Memastikan Pak ya? Ya. Bapak mau gak pergi lebih awal? Mau banget. Bayar enggak? Enggak. Free. Saya aturin. Mau benar Pak ya? Ya. Dapat. Terbang. Nyampe jam 1. Besok pagi jam 9. Standby. Jam 10 khotbah. Selesai. Sedihnya udah habis. Ngenes banget. Tapi di sini nyantol. Kok hilang uang 5 juta. Gila. Gara-gara paspor. Orang teh konon bisa kia on teh. Aduh. Sedih ya. Sedih banget. Saya harus kehilangan uang 5 juta. Beres. Hari Sabtu diajak di hospitality sama seseorang. Dijemput saya. Pak, setahu saya kan Bapak suka durian ya Pak. Kita bawa Bapak untuk makan durian di Ang Mo Kio. Ya, disiapin, dibeliin durian. Ini manis, manis sedang, pahit. 3-tiganya Bapak coba aja. Harus dihabisin, gak boleh dibawa ke mobil Pak. Gila gak ini? Gimana cara ngabisinnya? Tolong. Sampai kenyang. Waduh, puji Tuhan, penghiburan. Duit 5 juta hilang. Ya dapat durian lah, lumayan lah. I love durian, yes. Set. Lalu dia bilang begini, Pak nanti malam mama kami lagi, nanti kita makan malam bareng ya Pak. Oke, siap. Nanti dijemput ya Pak. Iya, oke. Waktu pergi, ini orang yang hospitality bilang begini tante. Bilang begini, Pak mohon maaf Pak. Kali ini bukan cuma sama keluarga kita. Ini teh ada kakak angkat saya. Udah lama gak ketemu. Ini ketemu Pak. Di Singapura. Gak apa-apa Pak. Izin dulu Pak. Gak apa-apa. It's okay. Si orang ini sama siapa yang gak kenal juga. Bisa jadi kenalan lah. Gampang gak jadi masalah. Dijemput dong. Set. Duduk. Pergi ke tempat makan. Makan. Kenalan. Saya ngobrol. Mau pulang. Pak mohon maaf Pak. Harus ngedrop dulu Pak ya. Kakak angkat saya. Dia di drop dulu baru Bapak gak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, Wan. Nyampe di apartemen. Ibu ini satu. Dia ngasih angpau buat anak-anak. Ini kan suami istri. Aku duduk di depan. Ini driver, di belakang keluarganya. Semua dikasih angpau. Aku biasa aja. Udah gak kepikiran apa-apa, gak kenal. Ya, tiba-tiba aku duduk sini. Terus ditoel tangannya. Saya, iya. Ini buat Bapak. Gak usah Bu. Gak. Aduh, saya gak ngapa-ngapain. Saya gak ngasih pelayanan apa-apa. Kok cuma ngobrol. Gak apa-apa. Berkat buat Bapak. Oke, saya terima. Makasih. Pokoknya kalau ke Bandung kasih tahu. Pembalasan bukan hak Tuhan. Pembalasan hak saya. Nanti di Bandung saya balas. Kapan aja Ibu mau ke Bandung ya. Udah kan? Begitu nyampe di rumah, aku ke toilet. Nggak sabar, pengen tahu ini isinya apa. Karena kalau itu ketahuan, soalnya nggak diamplopin. Kalau yang aku diamplopin. Jadi aku buka kan amplopnya kan. Dibuka $500. Which is kurs Singapura jadi berapa? 12 ya? Berarti aku gak jadi hilang uang 5 juta. Tapi ini gue gak kenal.
siapa ibu ini? Bukan seseorang yang saya layani sampai orang terberkati aku kasih, enggak. Saya waktu lagi renungin ayat ini, wow, Tuhan, aku teremuk hati sebagai domba. Tuhan, hidup gini-gini amat. Gue sampai harus hilang 5 juta. Tapi Tuhan, dia memberi jawab untuk kebutuhanku. Sampai aku gak diizinkan. Aku langsung hilang. Tuhan kirim. Dan kita harus ngalami itu dulu nih kok. Harus ngalamin dulu ya. Baru ujung-ujung gini. Ngalamin kan. Yang penting respon lu. Aku juga gak marah-marah. Gak apa segala. Aku cuma meratap. Cuma sama Tuhan aja udah. Aku gak proklamirkan. Gak feed. Atau instastory. Hidup kia-kia teing. Enggak. Atau ngode-ngode gitu. Enggak. Udah telan aja diri sendiri. Udah. Aku telan. Ternyata. Harus ngalamin itu. Supaya saya bisa ngalamin bahwa ada orang. Siapa orang ini? Nggak dikenal, baru pertama kali kenal. Gimana sih? Nggak make sense buat saya. Irwan ngasih make sense? Nggak, pasti orang apa. Udah pasti hati lu mah sayang sama gue. Siapa Wan? Tapi orang itu ngasih dan jumlahnya lebih dari tiket yang harus saya beli. Masih ada sisa. Wow. Berapa banyak di antara kita harus sering ngalamin dulu. Saudara. Supaya kita tahu bahwa di ujung sana ada penyertaan Tuhan. Ada penyediaan Tuhan. Enggak selalu loh ya. Sehingga kalau pas kita ngelakukan, siapa tahu. Oh enggak. Aku enggak kepikiran sama sekali. Urusan si mbak itu satu, tante itu satu. Enggak kepikiran sama sekali. Tapi Tuhan sayang. Sama domba-dombanya yang hancur hati. Remuk hati. Tuhan dengar. As long as kita mau jadikan dia sebagai gembala kita. Yang percaya katakan amin. Bilang kiri kanannya. Jadikan Yesus sebagai gembala. Nah kita tundukkan sini. Kami berdoa Bapak buat siang hari ini. Biar Mazmur 23 yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini bukan cuman dibaca. Ayat ini bukan cuman kita tahu. Tapi kita alami. Kita alami. Dia gembala yang baik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya apa? Emang harus dilewati lembah kekelamannya. Emang harus dialami proses itu. Gak nyaman, gak enak. Menyakitkan. Bahkan itu mungkin karena kesalahan. Tapi punyalah respon yang baik. Datang, mendekat, melekat, erat. Datang kepada gembalamu. Ungkapkan hatimu, ungkapkan isi hatimu. Curhatlah sama dia. It's a wonderful counselor. Tersedia kapanpun datang. Dan yuk mau gak bersama-sama gini. Nantikan gimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Bukan dengan pikiranmu, bukan dengan strategimu, bukan dengan akal budimu, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan caramu, bukan dengan semua yang engkau sebagai manusia mampu lakukan. Tapi datang bersandar pada gembala. Dan izinkan dia berkarya dengan cara yang ajaib. Yang kelak kita akan kagumi. Wow Tuhan engkau ajaib. Engkau luar biasa. Tapi kalaupun itu harus kehilangan gak apa-apa. Yang penting kau gak kehilangan gembala. Karena sumbernya dia akan selalu mengalir buat saudara dia. He's the source of your life. Karena dia sumber. Apapun yang kau telah kehilangan kan dia sumber. Kalau saudara dekat dengan sumbernya. Akankah kita kekurangan? No, firman Tuhan katakan. Aku tidak akan kekurangan. Karena aku punya gembala yang baik. So hari ini. Saudara tahu. Problem apa yang sedang kau hadapi? Masalah apa yang ada? Sama rapat, melekat. Jadikan Yesus sebagai gembala. Sebagai sumber pertolongan saudara. Seperti domba. Domba gak bisa punya perlindungan buat dirinya. Dia gak punya sesuatu untuk melakukan perlawanan. Polos. Dia gak punya apa-apa dia. Dia hanya punya gembalanya. Mau gak kita seperti domba yang sudah diilustrasikan oleh Tuhan. Datang bergembala, biar gembalanya yang bekerja, biar gembalanya yang melakukan, biar gembalanya yang bekerja,
Biar gembalanya yang melakukan sesuatu buat hidup saudara. So kalau saudara mau, yuk mari responi, taruh tanganmu di dada, kita berdoa sama-sama. Tuhan, Tuhan Engkau gembalaku. Gembala. Tahun 2026 firman ini harus hidup, firman ini harus berbunyi, firman ini harus kami alami, bukan cuma sekedar tahu, bukan cuma sekedar dengar, bukan cuma sekedar dicatat, bukan cuma sekedar jadi tagline, bukan cuma sekedar diposting di Instagram, bukan cuma sekedar diperkatakan, tapi kami mengalaminya karena kami ingin tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. So this is us Lord, ini kami, jemaat-Mu Tuhan, kami mau, kami rindu, kami mau jadikan Engkau gembala. Dan Mazmur 23 ayat 1 ini jadi bagian dalam hidup kami. Kami alami penyertaan Tuhan, kami alami penyediaan Tuhan. Engkau yang membawa kami ke padang yang berumput hijau. Engkau yang membawa kami ke air yang tenang. Dan kami mau katakan bahwa gembala kami adalah segalanya. Bukan rumputnya, bukan airnya, bukan hidangannya di hadapan lawan, bukan jiwanya, bukan. Tapi Yesus, tapi Tuhan yang jadi gembala kita, itu jadi center of our life. Semua yang kita harapkan, yang kita rindukan, yang kita inginkan, yang kita gumulkan, taruh itu di hadapan Tuhan dan biarkan Dia bekerja dengan caranya. Gembala yang baik, to feed, merawat, ngurus, memberi makan. Bahkan bukan cuma makanan biasa, tapi jiwamu juga di-care sama Bapa di sorga, karena Dia adalah gembala yang baik. So kalau saudara mau meresponi firman Tuhan, come on, let's pray together with me. Come on, haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah segalanya. Sama bangkit berdiri, mari hormati Tuhan. Come on. Bikin janji sama Tuhan. Tuhan, cukup. It's enough. Kami coba andalkan domba-domba yang lain. Beberapa di antara saudara menaruh pengharapan pada domba yang lain. Bukan. Taruh itu pada Tuhan yang jadi gembala saudara. Dia gembala yang baik. Yesus, kami nyatakan Engkau gembala yang baik. Terima kasih buat lembah kekelaman. Terima kasih buat ancaman. Terima kasih buat bahaya. Terima kasih buat kesesakan. Terima kasih buat kesulitan. Karena itu adalah alat. Itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan penyertaannya, penyediaannya bagi kami domba-dombanya. Mulai hari ini kami akan menghidupi Mazmur 23. Kami akan menghidupi bahwa Tuhan adalah gembala, gembala yang baik. Sama-sama katakan haleluya.